Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Mang Omblo di sini. Guys, ada berita bagus, menarik guys. Bapak Aing diundang di pertemuan tentang Danatara. Waduh, apa coba Bapak Aing di sana guys? Ada yang seru di sana guys. Mau tahu kelanjutannya dan keseruannya? Yuk saksikan guys video berikut Bapak Aing guys. Oke guys, let's go guys. Kepada BUMN dan Danantara, BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada disebutin. Yes. Ada di HP saya ada. Bapak Aing berani sekali nih guys. Itu beban Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar. Gua demen. Iya. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak sih? Orang punya utang harus bayar. Iya Pak. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Musindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT Semarang Demak 239 miliar lebih Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872.709.596 rupiah. BUMN ini bagaimana ya? Harusnya dibantu bukan dipinjem. Gaji udah gede-gede tapi utangnya gede juga. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja. Minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban. Terima kasih. Apa orangnya ya BUMN mah hutang kan? Iya bang. Iya kalau pemerintah Jawa Barat disebutkan aya anu ngutang mate 91 miliar, anu 400 miliar, aya nu 300 miliar. Total badan usaha milik negara teh ngutang teh ka Bank Jawa Barat teh ka Jawa Barat ini 3,8 3 triliun lebih. Lebih ke 3,5 triliun sok 3,6 triliun Pak. Di media sosial sama TikTok. Kang Deddy merah lagi dia beban deh cina. Kurang terus mereka itu temayar deh. Restrukturisasi minta dilunaskan. Ayo kurang, minjem duit, ngomong ke pinjol kalau mana diberi kain. Kurang, air hayat letik ngutang ketika gantung mana, stres. Jual mana kata tangganya, kurang. Nah BUMN ayo ratusan miliar tadi, ayo anu ratusan miliar bebas kan. Aduh, aing kemarin ada jungjat keadilan. Iya, dikelola kita. Utang BUMN guys, ternyata BUMN punya utang ke Pemda Jabar guys. Mana wartawan kemarin mengkritik itu utang buat konstruksi berapa 600 miliar berapa itu. Nah ini BUMN punya utang 3 triliun nggak dibuka, nggak dipublikasi bagaimana. Aduh, BUMN utangnya kok gede bisanya. Itu Pemda apalagi yang bawah-bawahnya ya. Mantap. Yang untung dikasih orang. Mantap. Yang untung dikasih orang dan kemudiannya dihutang negara. Yang buntung dikelola kita, yang untung dikasih orang dan kemudiannya dihutang negara. Saya nggak tahu belajar ilmu ekonominya di mana. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. BUMN-nya yang berproblem. Kalian tersinggung nggak sih dikritik seperti ini? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada. Sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, benar-benar berani nih. Di negeri ini adalah otak tidak
Terus tembak terus. Wow. Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin, ada di HP saya ada tersebut. Itu beban, Pak. Ini versi panjang duit guys. untuk Jabar dipinjam. Ya, gua demen yang kayak gini-gini. PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papro, PT Kimia Farma 950 miliar lebih. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 beban, Pak. Pak Gubernur yang bikin beban tadi. Ya, saya khawatir jangan sampai kita langsung mencapnya teman-teman. Proses di dalam itu sangat ketat sebenarnya. Pinjamnya sama Agung. Itu udah berarti pidana dong. Jadi gini, itu udah nggak pakai akal saya. Jadi kalau Bapak ngomong profesional, menurut saya sudah tidak profesional, Pak. Bagaimana sebuah kredit nilainya hampir 600 miliar dikeluarkan pengagunan? Tidak ada gunanya. Jelas men sayangnya itu ada yang lucu loh, Pak. Seluruh perkebunan PT PM karet itu ditebang habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Satu sisi BUMN mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh saya lihat. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT teh. Kan kebayang itu panas itu teh begitu ditanam mati semuanya kan hawa semen masih di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, longsor lagi, recovery-nya lagi ratusan miliar lagi dari belanja negara ini untuk kemakmuran rakyat negara gitu kan. Walaupun ada dua, ada negara nyata dan negara institut. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka Surabaya Jawa Barat. Ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak ini kelucuan, bahasa kasih tahu aja. Jakarta, pajak yang terkumpul di sana hampir 1.000 triliun lebih. Problem Indonesia itu apa sih, Pak? Keadilan, Pak. Ini problem. Jadi saya setuju kayak Bapak bikin kegiatan muter gitu, Pak. Duitnya dari Jakarta dibawa muter di sini. Bukan duit di sini dibawa ke Jakarta, Pak. Jadi cukup, Pak. Ini mensreya ini. Mau 1 jam, mau 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ternyata negara ini ada dua ya. Ada negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada negara institut. Dan negara institut itu sudah memiliki pembiayaan yang relatif baik, bisa membuat acara di hotel bintang, mengundang narasumber ternama, para profesor. Saya sudah hitung budgetnya berapa itu. Pemda Provinsi Jawa Barat saja yang punya alokasi 31 triliun itu sudah tidak bisa lagi bikin kegiatan di hotel, Pak. Nggak punya duit lagi untuk itu. Untuk itu saya nanti mengajukan pinjaman, Pak, untuk menutupi dana DBH Provinsi Jawa Barat ke negara institut. 2% aja, Pak, nggak usah mahal-mahal. Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Pak. Karena kita juga banyak BUMD yang namanya ada, tapi aktivitasnya tiada, Pak. Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar, tapi dikasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi, hampir 3. Berapa triliun asetnya? 4 triliun aset. Dan itu sebuah nilai strategik. Yang kedua, kalau Danantaranya tidak ada problem, BUMN-nya yang berproblem. Dan berproblem dengan BUMD di Jawa Barat. Karena ada tagihan dari Bank Jabar 3,7 triliun terhadap 10 BUMN yang pinjam belum bayar sampai hari ini. Iya, Pak, ada catatannya mau saya sebutin. Dan mereka hanya bayar rumahnya saja, dan ini menjadi beban bagi Bank Jabar menanggung beban yang begitu berat. Sehingga kalau saya ditanya milih pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah deh orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Play.
Beraninya Kang Deddy Mulyadi mengungkap hutang BUMN terhadap Bank BJB. 9 BUMN berhutang terhadap Bank BJB sekitar 3, sekian lebih triliun. Harusnya 621 miliar hutang Jawa Barat pada pengusaha bisa diselesaikan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Kang Deddy Mulyadi menagih terhadap 9 BUMN? Harusnya sih pusat mendukung terkait tentang perkembangan daerah. Kok ini malah berhutang banyak ya? Gimana ya cara nagihnya ya? Uang Ya, tadi itu guys ya, tentang utang BUMN. Kemarin kontraktor media membahas kontraktor tentang utangnya Pemda Jabar dinaikkan. Tapi ini BUMN punya utang 3,7 triliun, mana ayo dinaikkan. Nah, untuk pembayaran Kang Deddy sudah menyiapkan untuk pembayaran untuk kontraktornya. Ini penjelasan Kang Deddy ya. Uangnya memang sudah sih, kita ada 707 miliar hari ini. Pengajuan dari dinas teknisnya belum selesai. Tuh, guys. Karena lagi direview oleh inspektorat. Dinas teknisnya khawatir kalau yang dibayarkan itu nanti kualitas pekerjaannya tidak sesuai, sehingga menjadi temuan hukum. Kita nggak mau. Sehingga hari ini inspektorat provinsi dan kabupaten kota dilibatkan untuk mereview. Nah, setelah review ini dipastikan dibayar. Jadi kalau kita sebagai pengelola keuangannya sudah siap bayar, pengajuannya yang belum selesai. Kan pekerjaannya juga banyak yang harus masih disempurnakan. Saya lihat di lapangan kan saya keliling tuh, masih disempurnakan. Contoh misalnya tiang PJU, kan ada tiang PJU yang tutupannya kosong atau diisi tanah, bongkar, kasih beton, baru kita bayar gitu. Fokus kita kan pada BUMN dan Danantara. BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Mantap nih deh. Susah bang udah Pak Kade. Habis. Ini nih. Nah, ini Pak Kade yang di depan bos-bosnya. Sudah nggak ada duit, Pemprov Jabar dipinjam. Gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak sih? Orang punya utang harus bayar. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih, PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih, PT Papros 98 miliar lebih, PT Raja Wali Musindo 403 miliar lebih, PT Kimia Farma 950 miliar lebih, PT Waskita 91 miliar lebih, PT Waskita Karya 91 miliar lebih, PT Wijaya Karya 278 miliar lebih, PT Wijaya Karya 511 miliar lebih, PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu, bukan dipinjem. Pinjem, nggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja, minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban. Terima kasih. Aduh, ini wow guys. Ternyata BUMN itu badan milik negara, itu ngutang ke Pemda Jabar guys. Pemda-pemda lain bagaimana ya? Harusnya badan umum milik nasional itu harus membantu daerah guys. Ini malah minjem ngutang belum bayar lagi. Waduh, Pak Prabowo tolonglah beresin, punten beresin ya. Punten nih, atasannya benar tapi bawahnya itu kata Pak KDM juga Danantaranya benar tapi BUMN-nya yang tidak benar. Bikin wow aja. Yuk, jangan lupa like dan subscribe-nya, komen di bawah ya. Terima kasih.